Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai bab yang kedua yaitu statistika. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai statistika, kita simak dulu video berikut ini. Baiklah, untuk materi statistika, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai perbedaan antara data, datum, populasi, dan sampel. Baik, kita akan tonton videonya berikut ini. Baiklah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek baik yang berupa angka, simbol, dan sifat sebelum mengambil keputusan. Nah, kumpulan keterangan-keterangan tersebut ya dalam hal ini disebut dengan data, sedangkan masing-masing keterangan disebut dengan datum. Jadi, data adalah bentuk jamak dari datum. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, data kuantitatif, yang kedua, data kualitatif. Data kuantitatif yaitu bila data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka. Contohnya adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 12, dan lain sebagainya. Sementara data kualitatif yaitu bila data yang ada bukan berupa bilangan, tetapi berupa sifat-sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek. Contohnya adalah data bidang studi, favorit siswa kelas 12, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita ke perbedaan antara populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi itu sendiri adalah keseluruhan subjek penelitian. Sementara sampel adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang kita teliti. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan lagi ke penyajian data setelah ini. Untuk penyajian data yang pertama, kita akan mencoba menyajikan data menggunakan tabel, nanti akan dirubah dalam bentuk diagram batang. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya berikut ini merupakan data jenis dan jumlah pelanggaran kedisiplinan siswa di SMK pada tahun, misalnya tahun 2007 ya. Nah, buatlah diagram batangnya. Nah, ini ada tabelnya. Diketahui tabelnya kita tulis terlebih dahulu. Yang pertama di sini jenis pelanggarannya. Jenis pelanggarannya berupa kehadiran, kemudian kerapihan, ketertiban, dan administrasi. Itu jenis pelanggarannya. Kemudian jumlah pelanggarannya masing-masing. Untuk jumlah pelanggaran, yang pertama adalah kehadiran. Jumlah pelanggaran kehadiran jumlahnya ada 80. Kemudian untuk kerapihan jumlahnya ada 60. Berikutnya untuk ketertiban 40, administrasi 20, jumlahnya ada 200. Akan kita rubah sekarang, kita gambar dalam bentuk diagram batang. Nah, ini adalah tabel daripada jenis pelanggaran ya yang dilakukan oleh siswa, jenis pelanggaran kedisiplinan. Kita akan jawab, kita akan buat setelah ini diagram batang untuk data tersebut. Diagram batangnya adalah sebagai berikut. Kita akan coba gambar garis vertikal terlebih dahulu. Kemudian setelah itu garis horizontalnya atau yang searah dengan sumbu X-nya. Nah, berikutnya langkah yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu untuk jenis pelanggarannya. Misalnya jenis pelanggaran ada di garis horizontal atau yang searah dengan sumbu X. Kita tulis jenis pelanggarannya mulai dari kehadiran, kerapihan, ketertiban, sampai administrasi. Kemudian yang searah dengan sumbu Y atau yang vertikal, ini adalah jumlah pelanggarannya. Kita tuliskan jumlah pelanggarannya dari 20, 40, 60, dan 80 ya. Ini ada kelipatan 20. Nah, berikutnya sekarang kita hubungkan
Untuk kehadirannya coba kita lihat jumlah pelanggarannya 80 ya. Nah, maka kita tarik dari sumbu Y yang 80 secara horizontal, kemudian kita buat diagram batangnya seperti ini. Berikutnya untuk yang kedua kerapian juga sama 60. Kita tarik garis horizontal, kemudian ketertibannya kita lihat 40 pelanggaran ya. Kita tarik 40 garis horizontal, garis putus-putusnya sehingga membentuk diagram batangnya. Nah, sampai yang terakhir adalah administrasi 20 ya. Kita ambil atau kita tulis garis putus-putusnya sehingga membentuk diagram batang seperti ini kurang lebih. Boleh sampai di sini atau mau kita rubah dalam bentuk diagram batang 3 dimensi boleh. Nanti kita gambar bayangannya untuk masing-masing diagram batang dari kehadiran, kerapihan, ketertiban sampai administrasi ya. Untuk kehadirannya coba kita lihat, kita gambar ya. Bentuk 3 dimensi seperti ini. Ke belakang kita garis ya. Begitu juga untuk kerapihan, kurang lebih seperti ini. Ketertiban sampai dengan administrasi. Kurang lebih seperti ini untuk diagram batang dari contoh soal yang pertama. Baiklah, berikutnya sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, misalnya berikut ini merupakan data keadaan guru SMK di suatu kota menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan tahun 2007 misalnya. Nah, kita tulis di sini. Yang pertama adalah diketahui dari tabelnya dulu kita tulis ya. Kita gambar ya. Tabel yang di dalamnya ada item atau variabel jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan. Kemudian di kolom yang terakhir kita tulis jumlahnya berapa. Untuk jenis kelaminnya kita tuliskan ke bawah laki-laki dan perempuan. Kita tulis laki-laki untuk jenis kelaminnya, kemudian di bawahnya kita tulis perempuan. Ini kita coba gambar dulu tabelnya. Nah, untuk tingkat pendidikannya, kita tulis misalnya dari D3, S1 sampai S2 ya. Nah, kemudian jenis kelaminnya kita tulis laki-laki, kemudian perempuan. Nah, untuk laki-lakinya berapa? Untuk pendidikan D3 ada 6 orang, S1 16 orang, dan S2 2 orang. Jumlahnya 24 orang. Kemudian untuk perempuan, untuk pendidikan D3 ada 2 orang, S1 30 orang, dan S2 4 orang. Totalnya ada 36 orang. Nah, kemudian di baris yang terakhir kita tuliskan baris mengenai jumlah keseluruhan ya. Jumlah keseluruhan untuk kolom D3 6 tambah 2 8, kolom S1 16 tambah 30 46, kolom berikutnya S2 2 tambah 4 6, dan kolom yang terakhir adalah 60. Nah, ini tabelnya. Berikutnya kita akan rubah atau kita buat menjadi bentuk diagram batang. Nah, kemudian untuk menggambar diagram batangnya, seperti biasa kita garis dulu ya. Kita garis dulu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, yang horizontal dan yang vertikalnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian yang searah dengan sumbu X-nya kita tulis tingkat pendidikannya, mulai dari D3, S1 sampai dengan S2. Kemudian yang searah dengan sumbu Y atau yang vertikal, ini adalah jumlahnya. Nah, jumlahnya tadi bervariasi ya, jumlahnya bervariasi. Nah, karena bervariasi, kita ambil kelipatannya ya, kelipatannya misalnya kelipatan 5 misalnya. Jadi nanti kita akan tulis setelah 0, misalnya kita tulis dengan 5. Kita tulis 5. Kemudian setelah 5 di atasnya kita tulis dengan 10. Kemudian setelah 10 15. Kemudian setelah 15 20. 25 dan 30. Nah, kemudian kita lihat acuannya di tabel. Di tabel tadi kita lihat acuannya yang berpendidikan D3 untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa. Nah, untuk laki-laki tadi ada 6 orang ya. Nah, maka dari angka 6 ini kita tarik garis putus-putus ya. Kemudian untuk perempuan juga sama, ada 2 orang, kita tarik garis putus-putus dari angka 2 sebelah kiri, membentuk batang. Kemudian untuk S1-nya laki-laki dan perempuan kita lihat
juga di tabel untuk laki-lakinya ada berapa? Ada 16 misalnya. Kita tarik garis putus-putus dari angka 16. Nah, untuk perempuannya juga sama. Kita tarik garis putus-putus misalnya dari 30. Karena jumlahnya ada 30 untuk perempuan yang berpendidikan S1. Kita buat kotak seperti ini ya. Kemudian berikutnya untuk S2. Untuk laki-laki dan perempuannya kita lihat di tabel tadi sebelumnya ada berapa? Untuk S2-nya ya. Nah, nanti kita akan coba tarik garis putus-putus ya. Untuk S2 laki-laki ada 2 orang ya. Kita tarik garis putus-putus dari angka 2. Kita buat kotak. Kemudian untuk perempuannya ada 4 orang ya. Kita tarik garis putus-putus dari angka 4 menuju ke kanan, membuat sebuah kotak ya. Nah, ini adalah contoh daripada diagram batang. Untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, boleh silahkan menggunakan warna yang berbeda. Jadi sebetulnya kalau mau sampai di sini tidak apa-apa, tapi supaya lebih bagus lagi kita gunakan warna yang berbeda ya untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Misal untuk laki-laki di sini menggunakan warna merah misalnya. Silahkan untuk pendidikan D3-nya kita arsir warna merah untuk laki-laki ya, atau kita warnai dengan warna merah. Mau diarsir boleh atau mau diwarnai full di kotak tersebut boleh. Kemudian untuk S1 juga sama, ada 16 orang untuk laki-laki kita warnai dengan warna merah. Kemudian untuk S2-nya ada 2 orang ya, kita warnai dengan warna merah. Silakan mau diarsir atau mau diwarnai dengan full boleh silakan. Untuk warna bebas terserah kalian ya, sesuai dengan kreasi sendiri. Untuk laki-laki, kalau di sini Bapak menggunakan warna merah, silahkan. Kalian misalnya mau pakai warna pink atau warna ungu, nila, violet, silahkan. Nah, berikutnya adalah untuk perempuan. Misalnya di sini Bapak menggunakan warna ungu, ya. Untuk perempuan warna ungu. Untuk D3, jumlahnya 2 orang ya, kita arsir atau kita warnai dengan warna ungu. Untuk S1-nya ada 30 orang ya, kita coba coret-coret ya, kita arsir atau kita warnai dengan warna ungu, boleh pakai warna yang jarang-jarang boleh, atau mau full boleh, silakan sesuai dengan kreasi kalian. Nah, kemudian untuk S2-nya ada 4 orang, silakan diwarnai dengan warna yang sama, warna ungu juga ya. Ini gambarnya boleh seperti ini ya, atau mau dibuat 3 dimensi ke belakang, ambil bayangan boleh. Tapi di sini Bapak coba bikin gambar yang seperti ini ya. Tidak masalah mau sampai sini nggak apa-apa ya. Oke, ini adalah diagram batang ya. Untuk contoh soal dari tabel tersebut ya. Baik, setelah kita belajar menggambar diagram batang, berikutnya kita akan coba belajar mengenai menggambar diagram garis ya. Kita akan menggambar diagram garis dari contoh soal yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Berikut contoh soalnya. Misalnya berikut ini merupakan data perkembangan hasil produksi PT ABC yang terjual dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Nah, buatlah diagram garisnya. Langkah yang pertama, di sini kita sajikan dulu dalam bentuk tabel ya, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Nah, kemudian untuk baris yang keduanya yaitu penjualannya, penjualan berapa unit ya. Kita tuliskan dulu tabelnya ya. Jadi diketahui tabelnya kita tulis. Oke. Tahun 2001 misalnya penjualannya ada berapa unit? Ada 10.000 ya, tulis 10.000 unit. Tahun 2002-nya misalnya di sini 20.000 unit. Tahun 2003 15.000 unit, dan tahun 2004 penjualannya ada 10.000 unit ya. Kita tulis seperti ini. Ini diketahuinya ya. Nah, pertanyaannya adalah kita akan menggambar diagram garisnya. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama dengan menggambar diagram batang. Jadi terlebih dahulu kita tulis atau gambar dulu garis X dan garis Y. Garis vertikal dan horizontal. Untuk yang horizontal adalah tahunnya ya. Dari 2001 sampai dengan 2004. Untuk yang vertikal atau yang ke atas adalah jumlah penjualannya. Nah, untuk jumlah penjualannya, nah, tadi kan dari 2001 sampai 2004 ya, ada yang 10.000, 15.000, sampai 20.000. Kita ambil kelipatan, misalnya kelipatan
5.000 misalnya ya, boleh kita tulis berarti mulai dari yang 5.000, 10.000, 15.000 sampai 20.000. Kemudian kita mulai ke tahun 2001. Tadi penjualannya 10.000 unit. Nah, berarti tarik dari angka 10.000 ke kanan, garis putus-putus ya, kemudian tarik ke bawah lagi. Kemudian untuk tahun 2002 juga sama, dari 20.000 tarik garis putus-putus ke kanan, kemudian tahun 2003 15.000 juga sama, tarik garis putus-putus ke kanan, sampai tahun 2004 10.000 tarik garis putus-putus dari angka 10.000 ke kanan ya. Nah, kemudian setelah itu kita gambar titik-titiknya mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2004 ya. Kita boleh menggunakan warna bebas ya. Misalnya tahun 2001 sampai 2004 kita tandai satu titik dengan warna biru misalnya, silahkan ya. Jadi ada 4 titik. Ada 4 titik. Nah, dari 4 titik tersebut kemudian kita hubungkan atau kita sambungkan. Kita sambungkan seperti ini, tarik lagi satu lagi ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh daripada diagram garis dari soal tersebut ya. Baik, setelah ini kita lanjutkan. Sekarang kita ke materi diagram lingkaran ya. Kita akan coba menggambar diagram lingkaran. Misalnya contoh soal berikut adalah data jumlah SMK di 5 kota. Buatlah diagram lingkarannya. Baik, di sini kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Data jumlah SMK di 5 kota. Kita ambil saja misalnya mulai dari kota A, B, C, D, sampai E. Nah, kemudian terakhir jumlahnya. Kemudian baris yang kedua, banyaknya SMK. Kita tulis banyaknya SMK. Misalnya kota A ada 100, kota B ada 200, kota C ada 400, kota D ada 80, kota E ada 20, dan jumlah keseluruhan ada 800. Kita buat tabelnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba gambar diagram lingkarannya. Tapi sebelum kita gambar ke diagram lingkaran, berarti kita harus tahu dulu proporsi masing-masing kota A, B, C, D, dan E itu berapa derajat dari lingkaran yang berjumlah totalnya adalah 360 derajat. Caranya adalah untuk kota A, kita tulis kota A sama dengan, nah tadi banyaknya SMK ada 100, maka tulis 100 dibagi. Nah, yang penyebut itu adalah jumlah SMK. Jumlah SMK semuanya totalnya dari kota A sampai kota E ada 800, maka tulis 100 per 800 dikali. Nah, jumlah derajatnya 360 derajat, karena satu lingkaran penuh 360 derajat ya. Hasilnya adalah 45 derajat. Begitu juga dengan kota B. Kita tulis 200 per 800 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kota C juga sama. Dia banyaknya SMK ada 400. Tulis 400 per 800 kali 360 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian kota D juga sama proses pengerjaannya. Kota D tadi ada 80 SMK, maka tulis 80 dibagi, total SMK-nya ada 800. Tulis 800 dikali total derajat dalam satu lingkaran penuh 360. Dikali 360 hasilnya adalah 36 derajat. Dan terakhir kota E tadi jumlahnya ada 20. Tulis 20 dibagi 800 kali 360 derajat sama dengan 9 derajat. Nah, ini kita sudah tentukan dari kota A sampai kota E masing-masing jumlah derajatnya berapa. Tadi mulai ada yang 45 derajat, 90 derajat sampai 9 derajat ya. Langkah pertama kita gambar dulu lingkarannya. Nah, kemudian kita bagi menjadi 2 karena tadi ada yang banyaknya ada yang 180 derajat ya. Nah, kita bagi 2. Nah, tadi yang 180 derajat adalah kota C. Maka tulis kota C di bagian yang paling atas. Kemudian tadi ada yang 90 derajat. 90 derajat ini bentuknya 1/4 lingkaran. Ya, yang 90 derajat adalah kota B. Tulis kota B di bagian bawah sebelah kanan. Nah, kemudian berikutnya tadi ada yang 45 derajat yaitu kota A ya. Nah, kemudian tulis kota A kurang lebih di bagian kiri. Kita bagi 2 ya. Kota A. Nah, sisanya 36 dan 9 derajat. Kita perkirakan aja. Yang bagian besarnya, yang sebelah kiri kota D. Yang paling kecilnya adalah kota E. Dan untuk membedakan, kita boleh menggunakan warna yang berbeda. Misalnya untuk kota C, boleh menggunakan warna misalnya merah. Kemudian untuk kota B-nya misalnya warna biru. Kemudian untuk kota A-nya misalnya kita menggunakan warna yang berbeda ya. Misalnya di sini menggunakan warna
hijau. Nah, kemudian untuk warna kota D ya, untuk bagian D-nya, misalnya di sini kita menggunakan warna pink ya. Dan yang terakhir adalah untuk bagian yang paling kecil, yaitu warna kuning untuk kota E. Baiklah, itu tadi video tutorialnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi ke video tutorial berikutnya. Dan akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.